Bayangkan ini, suatu pagi kamu bangun, dan pekerjaan yang selama ini kamu banggakan tak lagi diperlukan. Bukan karena kamu bermalas-malasan, tapi karena sebuah sistem AI telah melakukannya lebih cepat, lebih murah, dan tanpa minta cuti satu hari pun. Kamu bukan lagi tinggal di masa depan. Ini bisa jadi realita dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi, apakah itu benar-benar mimpi buruk? Atau apakah kamu hanya merasa tertinggal sebab kamu belum mengetahui kunci penting untuk bertahan di era AI? Dalam video ini, kita akan membahas fakta yang tidak banyak orang tahu tentang AI, realita di dunia kerja, ketakutan terbesar manusia terhadap teknologi ini, dan mengapa perasaan tertinggal itu sebenarnya lebih tentang kurangnya pemahaman daripada risiko yang tak terelakkan. Dan di akhir video, kami punya pertanyaan yang mungkin membuat kamu harus memilih masa depanmu sendiri. Mari kita mulai dari apa yang sebenarnya dirasakan jutaan pekerja di dunia sekarang ini. Menurut survei terbaru di Amerika Serikat, lebih dari setengah pekerja merasa khawatir bahwa AI dapat berdampak buruk terhadap pekerjaan mereka, di mana 52% merasa tidak yakin atau bahkan takut tentang peran AI di masa depan. Lebih spesifik lagi, survei Harvard Youth Poll menemukan bahwa 59% kaum muda percaya AI merupakan ancaman terhadap prospek pekerjaan mereka, dengan 44% berpikir AI akan menghilangkan lebih banyak pekerjaan daripada menciptakan yang baru. Ini bukan sekadar kekhawatiran kecil, ini adalah ketakutan yang nyata di seluruh demografi. Di London, pejabat pemerintah bahkan memperingatkan dampak kolosal AI terhadap pekerjaan di sektor keuangan, hukum, pemasaran, dan jasa profesional secara luas. Namun, apa yang sebenarnya diukur dalam kenyataan? Beberapa studi menunjukkan dampaknya bisa lebih evolusi daripada apokaliptik. Misalnya, sebuah studi antropik pada percakapan AI menemukan bahwa AI lebih sering mendukung pekerja dengan meningkatkan produktivitas ketimbang langsung menggantikan mereka. Dan penelitian labor market terbaru menemukan bahwa selama ini belum ada bukti kuat AI memusnahkan pekerjaan dalam skala besar di AI. Meskipun kekhawatiran itu tetap tinggi, jadi kita punya dua realitas yang tampak bertentangan. Pertama, banyak orang merasa AI mengancam pekerjaan mereka. Kedua, data awal menunjukkan AI belum secara drastis memusnahkan pekerjaan seperti yang dibayangkan dalam fiksi ilmiah. Lalu, bagaimana bisa ini terjadi? Karena ketakutan itu sendiri memiliki akar psikologis mendalam. Di banyak studi tentang persepsi manusia terhadap AI, kekhawatiran terbesar bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang hilangnya kendali, tentang kecepatan perubahan, dan tentang apakah manusia masih relevan lagi. Dengan kata lain, kita tidak hanya takut kehilangan pekerjaan, kita takut kehilangan makna dan kendali atas hidup kita. Ini bukan hal baru dalam sejarah manusia. Ketika rel kereta api pertama kali muncul, banyak orang khawatir kereta akan membuat daging dalam tubuh manusia terkoyak oleh kecepatan luar biasa. Ketika komputer muncul, orang takut mesin akan mengambil alih pekerjaan pikiran manusia. Dan sekarang, AI kembali memicu rasa takut yang sama, tetapi dengan skala yang sangat luas dan cepat. Ketakutan manusia terhadap AI seringkali dibangun oleh narasi yang tidak utuh, karena yang terlihat di permukaan hanyalah potongan hasil akhirnya, bukan proses dan batasannya. Fakta pertama yang perlu dipahami adalah bahwa AI tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Ia bekerja berdasarkan pola data masa lalu, sehingga sangat kuat untuk mengulang, memprediksi, dan mengoptimalkan, tetapi sangat lemah dalam menghadapi konteks baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa AI unggul di tugas-tugas teknis dan rutin, namun masih sangat bergantung pada manusia untuk arah, tujuan, dan penilaian akhir, terutama dalam situasi kompleks yang melibatkan nilai, empati, dan konsekuensi jangka panjang. Ketika orang merasa AI akan sepenuhnya menggantikan manusia, yang mereka bayangkan sebenarnya adalah versi AI yang sempurna dan tanpa batas. Padahal di dunia nyata, AI justru membutuhkan manusia agar tidak menghasilkan keputusan yang keliru, bias, atau bahkan berbahaya. Fakta kedua yang jarang dibicarakan adalah bahwa AI tidak menghilangkan pekerjaan secara langsung, melainkan menghilangkan cara kerja lama yang tidak efisien. Banyak riset pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa pekerjaan tidak hilang begitu saja, tetapi berubah bentuk.
Posisi yang dulunya mengandalkan tenaga manual atau administratif murni, kini berevolusi menjadi peran yang menuntut pengawasan, interpretasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketakutan muncul karena perubahan ini terjadi terlalu cepat, bukan karena hasil akhirnya pasti buruk. Mereka yang mampu beradaptasi justru mengalami peningkatan nilai di pasar kerja, sementara yang bertahan dengan metode lama merasa tersingkir. Jadi rasa takut itu bukan sinyal bahwa manusia tidak dibutuhkan lagi, melainkan tanda bahwa standar nilai manusia sedang naik. Fakta ketiga, AI justru memperjelas batas antara manusia yang sekadar sibuk dan manusia yang benar-benar bernilai. Di masa lalu, bekerja keras sering diukur dari lamanya waktu dan banyaknya tugas yang diselesaikan. Di era AI, ukuran itu berubah drastis. AI bisa bekerja 24 jam tanpa lelah, sehingga manusia tidak lagi bersaing dalam kecepatan atau volume, tetapi dalam kualitas pemikiran, kejelasan tujuan, dan kemampuan melihat gambaran besar. Ketika orang merasa tersaingi oleh AI, sebenarnya mereka sedang menyadari bahwa selama ini nilai mereka dibangun di atas aktivitas yang mudah diotomatisasi, bukan pada pemikiran strategis atau kreativitas tingkat tinggi. Fakta keempat yang sering menenangkan namun jarang disadari adalah bahwa kreativitas manusia tidak bisa direplikasi sepenuhnya oleh AI. AI dapat meniru gaya, mengombinasikan ide, dan menghasilkan variasi. Tetapi ia tidak memiliki pengalaman hidup, emosi otentik, atau kesadaran akan makna. Kreativitas manusia lahir dari kegagalan, konflik batin, empati, dan pengalaman sosial yang kompleks, sesuatu yang tidak dimiliki mesin. Inilah mengapa karya, kepemimpinan, dan inovasi yang berdampak besar masih membutuhkan manusia sebagai pusatnya. Ketakutan bahwa AI akan mengambil semua peran kreatif sering kali muncul karena kita menyamakan hasil cepat dengan makna mendalam. Padahal keduanya sangat berbeda. Fakta kelima, ketertinggalan di era AI lebih sering disebabkan oleh pola pikir tetap, bukan keterbatasan kemampuan. Banyak orang merasa terlalu tua, terlalu awam, atau terlalu jauh tertinggal untuk belajar AI. Padahal, riset pembelajaran dewasa menunjukkan bahwa kemampuan belajar manusia tetap tinggi sepanjang hidup selama ada kemauan dan konteks yang relevan. AI justru menurunkan hambatan belajar karena banyak proses teknis kini bisa dipelajari tanpa latar belakang teknis mendalam. Artinya, peluang untuk mengejar ketertinggalan sebenarnya lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi hanya bagi mereka yang mau melepaskan ego lama dan menerima bahwa belajar ulang adalah bagian dari bertahan hidup. Dan fakta paling penting untuk membongkar ketakutan terbesar manusia adalah ini. AI tidak menentukan masa depanmu, keputusanmu yang menentukan. AI hanyalah alat yang mempercepat hasil dari pilihan yang sudah kamu ambil. Jika kamu pasif, AI akan mempercepat ketertinggalanmu. Jika kamu adaptif, AI akan mempercepat pertumbuhanmu. Ketakutan terhadap AI seringkali muncul karena manusia berharap stabilitas di dunia yang sudah berubah. Padahal, satu-satunya cara untuk merasa aman di era AI bukan dengan menolak perubahan, melainkan dengan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Jika kita tarik semua pembahasan ini ke satu titik paling jujur, maka kesimpulannya sederhana tapi tidak nyaman. Rasa tertinggal di zaman AI bukanlah tanda bahwa manusia kalah, melainkan tanda bahwa cara lama untuk merasa aman sudah tidak relevan lagi. AI tidak datang untuk menghancurkan manusia. Ia datang untuk menguji satu hal yang selama ini jarang diuji secara serius, yaitu kemampuan kita untuk berubah. Selama puluhan tahun, manusia dibesarkan dengan janji stabilitas, sekolah yang benar, jurusan yang aman, pekerjaan yang jelas, lalu hidup akan berjalan lurus. AI mematahkan narasi itu tanpa kompromi. Dunia tidak lagi bergerak secara linear, dan siapapun yang masih berharap pada kepastian lama akan merasa terlempar keluar. Bukan karena dunia kejam, tetapi karena dunia telah berevolusi. Dalam analisis yang lebih dalam, AI sebenarnya berfungsi seperti cermin besar bagi peradaban manusia. Ia memperlihatkan dengan jujur bagian mana dari diri kita yang selama ini hanya mengandalkan kebiasaan, bukan pemikiran. Rutinitas, bukan kesadaran. Kenyamanan, bukan pertumbuhan. Ketika AI bisa menulis, menganalisis,
dan mengoptimalkan dengan cepat, manusia dipaksa bertanya, kalau mesin bisa melakukan ini semua, apa yang benar-benar membuatku bernilai? Dan disinilah banyak orang merasa kosong dan takut, karena selama ini nilai diri mereka dilekatkan pada jabatan, keahlian teknis sempit, atau status sosial, bukan pada kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi. Kesimpulan yang jarang dibicarakan adalah bahwa AI tidak menghapus makna manusia, justru memindahkan pusat makna itu. Nilai manusia tidak lagi terletak pada seberapa banyak yang bisa dikerjakan, tetapi pada seberapa dalam ia memahami masalah, seberapa bijak ia mengambil keputusan, dan seberapa besar tanggung jawab yang ia ambil atas dampak pilihannya. AI bisa menghitung, tetapi ia tidak bisa bertanggung jawab. AI bisa menyarankan, tetapi ia tidak bisa menanggung konsekuensi moral. Dan di celah inilah manusia tetap dan akan selalu dibutuhkan. Namun hanya manusia yang mau naik level secara mental dan cara berpikir yang bisa menempati posisi ini. Pada akhirnya, tantangan terbesar di era AI bukanlah teknologi, melainkan transisi identitas. Banyak orang tidak siap melepaskan versi lama dari diri mereka, pekerjaan lama, cara berpikir lama, definisi sukses lama. Padahal, bertahan di era AI berarti bersedia menjadi pembelajar seumur hidup, bersedia terlihat pemula lagi, dan bersedia mengakui bahwa apa yang membawa kita ke titik ini mungkin tidak cukup untuk membawa kita ke masa depan. Ini menyakitkan bagi ego, tetapi penting untuk pertumbuhan. Mereka yang mampu melewati fase ini bukan hanya akan bertahan, tetapi justru memiliki keunggulan yang tidak bisa ditiru mesin. Dan inilah kesimpulan paling dalam yang perlu kamu bawa pulang, bahwa masa depan tidak akan dimiliki oleh manusia yang melawan AI, dan juga bukan oleh manusia yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada AI, tetapi oleh manusia yang mampu berpikir bersama AI tanpa kehilangan kemanusiaannya. AI hanyalah akselerator, bukan penentu arah. Arah tetap ditentukan oleh pilihanmu hari ini. Apakah kamu memilih untuk terus bertahan dengan pola lama sambil merasa tertinggal, atau memilih untuk beradaptasi meski tidak nyaman demi masa depan yang masih bisa kamu bentuk sendiri? Sekarang kami ingin tahu dari kamu. Apakah kamu merasa AI itu ancaman nyata, atau justru peluang terbesar dalam hidupmu? Tulis komentar kamu di bawah ini. Like video ini kalau kamu pernah merasa tertinggal, dan subscribe kalau kamu mau kami bantu menjelaskan bagaimana menjadi unggul di era AI. Karena di video berikutnya, kami akan membahas strategi konkret untuk bertahan, bahkan unggul, di dunia yang penuh AI ini. Dan jawabannya, mungkin tidak seperti yang kamu pikir selama ini.